Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian di rumah, alhamdulillah, kita pagi ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih tetap dalam kesehatan, kemudian tetap diberi semangat untuk terus belajar ya. Jangan lupa sarapan, menu 4 sehat 5 sempurna, kemudian olahraga ringan di sekitar rumah, dan tetap stay at home, belajar di rumah dan berkarya dari rumah. Nah, ini pembelajaran 6, insyaallah pembelajaran terakhir di tema 9 subtema 3 sebelum nanti ada kegiatan literasi di 6 pembelajaran berikutnya. Insyaallah ibu bapak besok libur awal puasa hingga akan aktif kembali pada tanggal 27 insyaallah hari Senin itu ya, dan akan diinfokan lebih lanjut. Nah, di pembelajaran 6 ini insyaallah tidak ada tugas yang banyak, cuma satu, tetapi harapannya anak-anak sekalian tetap membaca BB6 ya, membaca tentang iklan. Di sini di layar tampak iklan BPJS ya. Kemudian tetap membaca apa itu iklan komersial, iklan perusahaan, iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini tetap dibaca sehingga kalian lebih banyak pengetahuan tentang ragam dan jenis iklan. Nah, itu ya, kalau kemarin iklan elektronik, maka di sini disampaikan dalam iklan elektronik itu ada beberapa kelompok, yaitu iklan komersial, iklan perusahaan, iklan layanan masyarakat. Iklan komersial itu adalah iklan yang menginformasikan produk, barang, jasa yang ditawarkan oleh pemasar atau pengiklan. Iklan perusahaan itu adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu untuk meningkatkan citra yang dibangun kepada masyarakat, maka dia iklankan. Kemudian iklan layanan masyarakat tujuannya untuk memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat. Dan insya Allah sudah memahaminya semua. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, jangan lupa di rumah tetap menjaga kerukunan bersama anak, adik, kakak kalian, termasuk selalu membantu pekerjaan ibu dan bapak di rumah ya. Nah, apa saja ciri-ciri rukun? Ya, sebagaimana kita tampak pada layar di situ ya. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, menyayangi, dan lain sebagainya. Manfaatnya juga banyak ya. Nah, gimana kalau tidak rukun? Kalau tidak rukun itu bisa jadi pertengkaran ya. Hidupnya tidak tentram, mudah kena hasutan dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak rukun itu rugi anak-anakku sekalian. Nah, ini supaya dibaca sekali lagi, belajar di rumah tentang batik. Juga kemarin dapat tugas untuk membatik dengan batik jumputan. Nah, di sini kita mengenal bagaimana ragamnya batik di Indonesia ya. Di sini juga bisa kalian baca tentang bagaimana mengenal batik di Indonesia ya. Nah, anak sekalian, di sini ada proses pembuatan batik. Jadi kalau kalian pernah berkunjung ke daerah pengrajin batik, kalau di Sumeneb ada di Kandengan dan lain sebagainya, maka banyak peralatan yang harus disiapkan. Ini sebagaimana pada layar ya, alat dan bahan seperti tampak pada gambar, ada pemanas, ada wajan, ada penulis, tinta, kain, dan lain sebagainya. Kemudian langkah kedua, menggambar pola. Nah, pola itu motifnya bergantung bergantung pikiran, bergantung imajinasi dari pembuatnya. Kemudian gambar-gambar itu yang telah dibuat polanya ditutup dengan lilin, dengan kemudian menyiapkan larutan untuk merendam kain. Setelah itu mencelupkan dan
proses sampai kain jadi. Nah, itu proses membuat batik anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah. Nah, hari ini tugasnya adalah anak-anakku sekalian di rumah mencuci pakaiannya sendiri, ya toh? Mencuci pakaiannya sendiri, baik pakaian yang dipakai kemarin atau pakaian yang masih kotor, itu dicuci baik menggunakan mesin cuci maupun mencuci manual. Kalian diminta memvideokan urutan-urutan mencuci. Misalnya, pertama, memisahkan pakaian kotor, menaruh ke keranjang. Setelah itu dimasukkan mesin cuci atau direndam. Setelah direndam dikasih sabun, kemudian proses penyucian sampai diluberi dengan air, disiram sampai diperas, sampai dijemur, ya dah. Nah, video itu kalian iklankan produk sabunnya atau softenernya menggunakan apa. Jadi mengiklankan sabun pada saat mencuci, ya, misalnya menggunakan sabun rinso kah, softener kah, maka kalian iklankan. Misalnya dengan menggunakan sabun ini lembut di tangan, wanginya luar biasa. Nah, video iklan itu sambil mencuci itu durasinya paling sedikit 2 menit, paling banyak 4 atau 5 menit, ya. 4 menit paling lama, paling sedikit 2 menit proses mencuci itu. Bantu ibu ayah di rumah, ya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kalau ada pertanyaan, Pak, saya sudah mencuci tadi pagi? Boleh, berarti nanti siang atau sore mencuci lagi, kemudian di video lagi. Paling lambat kapan, Pak? Paling lambat untuk mencuci adalah besok siang, ya, videonya. Berarti sebelum ada video kegiatan mencuci dan mengiklankan produk sabunnya, tidak boleh mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir diisi setelah tugas mencuci di rumah dan mengiklankan dan divideokan itu dikirim. Nah, kalau videonya bagus dan iklannya bagus, nanti kita unggah ke YouTube, insya Allah semacam itu. Mudah-mudahan dipahami, dan ibu bapak di rumah mohon kerjasamanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Dan Pak Ali akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.